Selamat pagi viewer. Saat ini saya berada di kebun penduduk yang sedang dicangkuli. Lokasinya berada di Dusun Babatan 2, Desa Paten, Kecamatan Dukun. Tampak di sini ada 5 orang sedang mencangkul tanah, membalik tanah. Tanah ini sebelumnya sudah diberi pupuk kandang dan mes ya, kayaknya ini ya, mes. Di sini ada Pak Kancil yang memakai baju biru, Pak Samar ya, Pak Samar yang memakai kaos itu ya, Pak Samar, dan itu Pak Rumadi, dan ini Mas Harno ini saya pernah ketemu kayaknya di pos pengungsian di Banyurojo ya, saat saya liputan di sana. Oke, ini saya ngevlog ya. Lahan ini berada kira-kira 4,5 km dari puncak Merapi ya. 4,5 km dari Merapi atau 4.500 meter dari puncak Merapi. Lokasi ini tidak jauh dari pos Babatan. Sekitar 200 meter. Ya, sekitar 200 meter. Kayaknya tidak ada malahan ya, 200 meter. Ya, ini inilah kehidupan real penduduk di sini ya, di Dusun Babatan sebagai petani ya. Mereka ini petani sejati, mengolah tanah, mengolah ladang untuk kehidupan, menghidupi keluarga mereka. Rencananya lahan ini akan ditanami cabai. Betul Pak Kancil ya? Betul. Ya, oke. Oke. Saya akan mendekati Pak Kancil ya. Ini saya kenal Pak Kancil ini sudah cukup lama. Beliau ini adalah relawan Guruh Merapi ya Pak ya. Ya. Pak Kancil. Dalam. Anda Bapak ya di sini mencangkul ini sejak jam berapa? Oh, jam 7. Jam 7 ya. Padahal ini kondisi kan status Merapi siaga 3 ya. Siaga 3. Dan nanti siang rencananya ada evakuasi warga dari Dusun Babatan 1 untuk diungsikan ke Banyurojo ya. Ya. Itu lansia dan anak-anak juga, ibu hamil. Kalau ibu hamil ada nggak Pak? Ada. Ada berapa? Ada 2. Ada 2. Dulu ada 3, yang 1 sudah melahirkan. Oh ya, begitu ya. Ya, betul. Pak Kancil, kalau harapan Pak Kancil tentang Merapi ini bagaimana? Oh, kalau tentang Merapi, seharusnya kalau saya kan Pak Kancil dan rekan-rekan yang di Dusun Babatan 1 sebetulnya itu sudah KRB 3 ya Pak ya. Iya. Sudah KRB 3. Tapi ini yang harus diungsikan itu yang lansia atau balita atau yang kelompok rentan. Iya. Yang mudah-mudahan tidak terjadi yang di Gunung Merapi itu. Iya. Kalau bila nanti terjadi, kalau yang rekan-rekan yang masih muda itu menusul di belakang nggak apa-apa Mbah. Begitu ya. Gitu. Tapi kan kita ini tidak tahu kapan Merapi erupsi gitu kan. Oh ya, nggak tahu. Nggak tahu kan. Nggak bisa diprediksi kapan itu ya. Kapannya itu yang itu diserahkan dari Allah yang Maha Kuasa Mbah. Tapi kalau untuk mengungsi, kenapa yang muda-muda tidak diikut sertakan mengungsi? Oh ya, gini, nanti kalau bila ada terjadi, kalau yang kelompok rentan atau yang lansia atau yang balita itu sudah di barak pengungsian, nanti tinggal yang muda itu kan larinya cepat, secepat-cepatnya. Tapi nanti kalau yang masih yang rentan atau kelompok balita atau lansia, nanti kalau belum diungsikan nanti repot juga Mbah. Begitu ya. Sebetulnya seperti itu. Ya. Tapi apakah misalnya yang muda-muda ini mengungsinya terakhir ketika Merapi itu sudah menunjukkan gejala-gejala erupsi,
kira-kira apa nggak terlambat gitu untuk proses evakuasinya? Ya, sebetulnya terlambat Pak, tapi menurut masyarakat Dusun Babatan 1 Desa Paten Kecamatan Dukun mengikuti prosedur dari pemerintah. Kalau Ya. belum diungsikan, Ya. tetap sementara masih tenang di rumah. Begitu. Kalau nanti sudah pemerintah itu mengasih kode-kode atau Ya. menjemput, rekan-rekan yang di Babatan siap mengungsi semuanya. Untuk menuju ke dusun Babatan itu kan butuh proses waktu kendaraan Ya, betul. Misalnya erupsi, misalnya kendaraan evakuasi terlambat datang, bagaimana coba itu? Oh, itu nanti kalau terlambat datang, nanti kendaraan dari dusun ada, dari desa juga ada. Tapi ini sudah kesepakatan, sudah dikumpulkan dari rekan-rekan IOC atau dari Guru Merapi juga sudah dikumpulkan, sudah kesepakatan. Bila ada kejadian Merapi, Ya. betul-betul chaos, Ya, nanti bisa kacau, ya. lanjut naik ke atas menjemput masyarakat Dusun Babatan 1. Jadi dibutuhkan kerjasama, Kerjasama, kebersamaan betul, ya. betul. Oke Pak Kancil, semoga kalau toh Merapi nanti erupsi, dampaknya tidak masif sebagaimana ketika tahun 2010 ya Pak. Iya, Itu kan sangat parah, sangat parah. efeknya, dampaknya ya. Betul, betul. Itu sekarang gini Pak, ini kan tahun baru ya. Iya. Harapan Pak Kancil di tahun baru itu bagaimana? Oh, kalau tahun baru ini ya mudah-mudahan semuanya Tahun baru di 2021. 2021. Ya. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan, kelancaran semuanya. Ya. Tapi mudah-mudahan semua akhlak dan pikiran juga mudah-mudahan diperbarui. Ya. Semua rebah. Ya, Harus ya. DP dari Allah yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan yang belum 2010 itu kok tindaknya itu kurang baik. Mudah-mudahan nanti sekarang ini 2021 tambah baik. Begitu Mbah. Ya. Kemudian harapan pada pemerintah, jujur saja, kita jujur itu kan enak ya Pak ya. Ya. Bagaimana? Ini ada akses jalan yang rusak kan seperti Gulo Kacang. Ya. Itu misalnya untuk ngangkut hasil pertanian itu juga repot kan petani. Ya betul. Sementara ini ada petugas-petugas pos Babatan kalau lewat jalur itu juga susah karena jalannya rusak parah itu. Iya betul. Harapannya apa pada pemerintah? Ya harapannya kalau saya mintanya dulu sudah sering dikumpulkan di Balai Desa juga Pak Dasri juga saya suka sering usul. Ya. Tapi jalan yang sekitar 200 meter itu belum direspon dari pemerintah. Ya. Juga disanggupi tapi belum dilaksanakan Mbak. Ya nanti kelanjutannya kapan mudah-mudahan nanti bisa pemerintah merespon dari masyarakat Dusun Babatan 1 gitu Mbak. Nah, kita berharap ya jalan itu ya, akses jalan itu kan sangat penting, jalur penting. Ekonomi ya. Betul. Itu harus segera diperbaiki. Iya. Ya. Jadi jangan sampai kan pihak yang lebih atas entah itu provinsi mengetahui itu kan ya. Iya, ya. Ini tanggung jawab dari pemerintah. Dari pemerintah. Daerah ya. Ya, betul. Itu saja ya. Ya, oke. Terima kasih. Sementara di sana ada Mas. Nah. Selamat pagi. Ini lagi rehat ini. Mas siapa tadi saya lupa. Sebentar ini ngevlog Mas Rohmat. Nama ini bagus. Semoga memang mendapat rahmat dari Allah ya. Amin. Ini rencana betul mau ditanami cabai ya? Ya Pak. Rencana mau tanam cabai. Berarti sudah siap bibitnya juga ya? Sudah, meskipun masih kecil sudah siap. Ya ini kan baru diolah 4 orang. Ini dari sana berapa hari proses pengolahan tanah dibalik, dicangkul? Kalau untuk nyangkulnya sampai tutup mulsa ya kurang lebih 2 hari. 2 hari? 4 orang ya? Dengan 4 orang atau 5 orang. Oke Mas ya. Kerja itu diniati ibadah supaya berkah, barokah ya. Kan kerja untuk keluarga ya. Pahalanya besar itu. Insya Allah ada barokahnya. Okay. Saya berdoa semoga Mas Rohmat ya. Okay. Sehat. Amin. Tapi yang penting jaga kesehatan juga. Sehat itu kan sangat mahal. Okay. Untuk apa-apa kalau sehat enak ya. Ya. Sudah berputra berapa? Sudah 2 anak Pak. Sudah 2 anak. Anak adalah amanah dari Allah, harus dirawat yang benar, disekolahkan, disuruh ngaji anaknya ya. Ya karena supaya anak-anak jadi anak yang
soleh, yang solehah gitu kan. Nggih. Pahala orang tua itu sangat besar kalau ngopeni anak bener-bener apa ya, ya sebagaimana harusnya gitu kan. Itu saja ya Mas Rahmat ya. Nggih. Saya doakan semoga keluarga sampean sehat semua, Amin. rezeki dijaga Gusti Allah, Amin. kesehatannya, keselamatannya ya. Itu saja ya Nggih. Mas, terima kasih. Nggih. Monggo dilanjut kalau mau nyangkul. Oh, iya. Viewer, Mbah Untung masih berada di lahan penduduk di lereng Merapi. Tampak di sini masih ada proses pencangkulan ya. Selamat pagi Mas. Siapa tadi Mas? Herno. Mas Harno. Mas Harno ini penduduk Desa Babatan 1 ya? Nggih. Tadi malam ikut nggak rapat koordinasi di tempat Pak Kadus, Pak Bambang Pawitan? Oh, nggak ikut Pak, soalnya anaknya lagi rewel. Oh iya, anak prioritas. Kalau Iya. rewel ya harus abot anaknya dan ya kan yang lain sudah ada yang terwakili oleh warga. Kan tadi malam rapat koordinasi antara Babinsa, terus pemerintah desa ya yang Iya. diwakili oleh Kadus ya, juga warga itu untuk ngerembuk soal pengungsian yang rencananya nanti siang ya jam 12 dilaksanakan proses evakuasi ke pengungsian di Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan. Oke Mas, jaga kesehatan selalu ya. Siap Pak. Sehat itu penting ya, supaya kalau beraktivitas apa saja enak ya. Oke, Mbah Untung ini masih berada di lahan penduduk ya. Tampak di sana ya. Di sana ya ada seorang ibu yang sedang menaburkan mes di atas pupuk kandang. Semoga nanti kalau ini ditanami ya subur, menghasilkan cabai yang bagus, harganya juga pas bagus, itu untuk meningkatkan taraf kehidupan petani. Itu saja vlog Mbah Untung dari Dusun Babatan 2, Desa Paten, Kecamatan Dukun. Ini di wilayah lereng Merapi, kira-kira 4,5 km dari puncak Merapi. Itu saja vlog dari Mbah Untung untuk Poros Borobudur. Salam dari Mbah Untung.